Pemateri kita pada sore hari ini ada dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya panggil Pak Bob Foster, boleh silakan maju ke depan. Beliau lahir di Pematang Siantar tanggal 6 Januari tahun 1958 dengan pendidikan S1 ITB Elektro, S2 dan S3 di Unpad Manajemen Marketing. Saat ini beliau dipercaya pengelola Bimbel GO, Generation of GO ya Pak ya? Ganesha Operation, dan sebagai dirut dari penerbit Duta, dan juga Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung. Kita kasih aplaus buat narasumber kita yang pertama, Pak Bob, selamat datang. Yang kedua, juga nggak asing juga, untuk teman-teman yang ada di Bali, saya panggil dengan hormat Bapak Setiawan. Pak Setiawan adalah lahir di Medan tanggal 27 Oktober tahun 1962, dengan saat ini dipercaya bekerja di bidang importir dan distributor building material untuk wilayah Indonesia, terutama di Bali, Papua, dan kawasan Indonesia Timur. Beliau juga dipercaya untuk sebagai bendahara di GPI Lembah Pujian. Kita kasih aplaus juga untuk Bapak Setiawan Sanusi. Oke, untuk itu nggak perpanjang, untuk pemateri yang pertama saya akan berikan kepada Bapak Setiawan Sanusi. Silakan Pak. Shalom semuanya, puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan ya. Kita setiap diberi kesempatan masih bisa memberikan sesuatu lah ya dalam bisnis. Ya, saya latar belakang itu saya lari di Medan seperti tadi dikatakan. Berarti Pak Bob tahu saya orang Medan Pak ya, sama-sama orang Medan. Ya, cerita gini, saya umur 16 tahun saya sudah merantau ke Jakarta. Saya bekerja di satu perusahaan. Setelah itu singkat umur 24 tahun saya sudah jadi pengusaha. Tetapi ada Pak, tetapinya, kata Pak Roni, tetapi. Saya melakukan segala sesuatu itu semua dengan cara saya, menyuap apa itu jagonya saya, karena tetapi sejak 94 saya masuk ke Bali, tahun 95 saya bertobat, ya kan, di Lembah sebelum itu masih gereja yang lama. Nah, saya setelah bertobat pun, saya melakukan hal yang sama. Karena saya merasa bisnis itu kalau tanpa suap itu kan bisnis. Mungkin orang dunia berpikir ini, ya maaf orang bodoh ini ya. Ada kesempatan kenapa tidak mengambil, bisa lebih cepat kaya kan itu prinsipnya. Berjalan waktu, tahun 1999 saya menikah, saya mulai memiliki anak pertama, pernah saya saksikan waktu KLC yang beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau melakukan hal yang sama lagi, anak istri saya jangan ada kontaminasi dari apa saya dapatkan. Dari sana saya ambil satu keputusan, saya bertobat. Firman pertama itu yang dalam waktu itu saya mendapat satu firman Tuhan di Amsal. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Saya sudah dari sana saya bertobat, saya tidak ada suap, tidak ada kompromi lagi. Setelah berjalan waktu, pernah saya saksikan waktu di KLC mungkin 6 tahun 2016 yang lalu. 2016 saya mulai gelisah. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan, ya kan? Apa yang milik kepada kaisar, kamu harus bayar kepada kaisar. Apa yang milik raja, kepada raja. Apa itu? Perpajakan. Mulai saya benahin di 2016, saya berngumur, saya berdoa. Kebetulan waktu itu saya sama Cik Kristi lagi 2017 ke Israel. Dalam perjalanan itu, saya lagi berdoa, Tuhan, saya ini mau pulang sudah harus berubah.
ya kan, untuk membayar sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, 2018 saya lapor resmi semuanya, saya punya perpajakan sampai sekarang ini. Ya, tidak cukup pergumulan itu. Saya bergumul lagi. Ya kan, dari 2017, Tuhan, saya mau bisnis ini bukan untuk saya. Bagaimana saya bisa aplikasikan? Ya kan? Dari sana saya mulai belajar digital. Ya, mungkin tadi tema dari Pak Bob, ya saya puji Tuhan, Pak Bob luar biasa dapat maksudnya dengan standar yang guru, dosen gini ya, saya sangat senang seperti ini. Tetapi saya tidak seperti itu. Saya seperti mungkin kayak bupati itu ya. Saya S2 Pak, SD sama SMP Pak. Tetapi itu membuat saya belajar. Nah, habis saya merantau, sampailah ke Bali, saya belum jadi orang percaya, tahun 95 itu saya bertobat, saya lagi belajar firman Tuhan satu ayat, waduh ayat ini tidak cocok sama orang bisnismen ini kan ya, kok tidak boleh gitu kan ya. Nah saya lakukan satu bagian. Nah, sampai kondisi saat ini, tema kalau mau kasih untuk tahun ini, ya kan, bagaimana bertahan di masa pandemi. Bagaimana? Puji Tuhan, saya ada dua dasar yang untuk kita. Mari, dua macam dasar. Bisa slide satu lagi. Matius 7 ayat 24-27 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Waktu saya mendapat firman itu saya menangkap, yes Tuhan, saya mau bangun perusahaan bisnis itu di atas batu karang itu Tuhan Yesus. Saya melakukan dengan setia. Ya, mulai dari hal kecil, ya kan, tentang suap. Habis itu saya rubah, tapi bertahap. Tapi tenggang waktu itu cukup lama. Coba kita hitung ya, dari 2000 ke 2006, habis itu 2008 saya lapor resmi lagi, sampai 2016 saya mulai berubah semua sistem. Sistem apa? Saya lihat ini, apalagi saya pernah ketemu Pak Bob di Bandung, wah pengajarannya semua digital, apaan ini. Saya terinspirasi. Pak Bob masuk ke pendidikan. Saya kan bisnis bisa. Saya mulai 2017, 2018 itu, saya belajar. Belajar apa? Digital. Memang saya sekolah tidak tinggi. Tetapi kan saya bisa hire anak-anak muda. Anak-anak muda dikasih masukan, termasuk anak saya papi ini caranya gini-gini. Ya kan? Nah, saya belajar digital. Nah, mulai dari sana, saya mulai dari apa? Semua komputer di perusahaan saya ganti Windows 10 semua. Kenapa? Saya sudah tahu, ini ke depan ini, kalau kita tidak inovasi dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita akan tertinggal. Betul? Nah, puji Tuhan. Setelah 2018 saya mulai digitalisasi semua, ya kan? Nah, berarti kan gini, kita seringkali dengar di firman Tuhan katakan, ya kan, berkat bangsa-bangsa jatuh kepada orang percaya, betul. Pertanyaannya saya, apakah kita sudah siap? Mungkin kalau kita belum benahin tentang perusahaan kita, bayar pajak aja tidak jelas, ya kan, pembukuan tidak ada, ya tidak jelas, cuma double gitu. Apakah saudara dan saya bisa terima? Itu jawabannya tidak. Berjalan waktu, ya masa pandemi ini pun seperti ini. Saya bangun di atas batu karang. Ya, sehingga seperti contohnya gini, di pantai kalau di
tidak dikasih batu besar untuk akan abrasi. Tetapi dikasih batu besar, itu cuma ada goyang. Kondisi ini puji Tuhan, masa dalam bom Bali 1, bom Bali 2, sama pandemi ini, goyang ada sedikit goyang. Nah, tetapi saya mau kasih tahu, saya sampai membenahi semuanya itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan datang. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Tapi puji Tuhan, ya dalam kondisi ini, mulai 2018 saya didatangin beberapa perusahaan-perusahaan asing. Ya kan, saya juga tidak ngerti. Tadi Pak Thomas sempat tanya saya, Pak Setiawan, mereka datang ke kamu udah kenal? Enggak. Cuma mereka dicek di searching di kota-kota Indonesia, ditanya apa? Di Bali siapa yang bisa dipercaya? Seringkali Pak Gembala ngomong kan, ya kan, apakah saudara dan saya sudah bisa dipercaya? Nah, sekarang sudah dipercaya, mereka datang mau kerja sama dengan saya. Puji Tuhan, 2018 saya kerja sama satu perusahaan, seperti di sana katakan importir dan distribusi. Ini baru terjadi kira-kira cuma 4 tahun. Baru 4 tahun. Ya kan? Dulu saya seringkali cuma ya distribusi, jual, beli. Saya sering kali ke pelabuhan, saya lihat kontainer orang besar-besar datang. Saya cuma pikirnya, kapan ya saya ada seperti itu ya? Kapan? Tapi Tuhan jawab dia, Pak, 2018. 2018 ada satu pabrik aja, saya 1 tahun itu, ya di sini intern semua nggak apa-apa saya ngomong. 30 kontainer 40 feet. Mereka support saya semua. Nah, setelah support semua, sekarang, ya kan, memang gini, perusahaan China untuk Indonesia, kalau orang itu merantau keluar ke Indonesia itu, ya kan, mereka semua ada connect dalam satu grup WeChat namanya, di WeChat-nya. Nah, grup-grup WeChat itu perusahaan-perusahaan besar masuk ke sana. Setelah itu saya kerja sama satu perusahaan, mereka kenalin saya, Pastian mau nggak ini mau nggak. Saya setelah cek di sana, mereka seperti kan awalnya saya kan main pipa, itu pipa terbesar di China. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini saya kontrak dengan mereka tambah lagi 4 perusahaan. Tahu jadi sekarang 5. Sampai istri saya ngomong ini, stop ya, stop, jangan lagi katanya. Ya kan, karena manajemen HRD semua dia ngurus gitu loh, karena saya kan orang lapangan gitu loh. Ya, kenapa saya bisa cerita itu? Karena saya harus memberitahukan dalam bisnis ini kadang-kadang orang prediksikan itu bisnis itu kotor, enggak. Bisnis itu kalau kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam bisnis kita, siapa yang mengerti? Tuhan yang mengirim orang lain. Kita tidak ada hebatnya, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Bagian Tuhan lakukan, bagian kita lakukan. Bagian kita apa? Menggenapi firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Ya mungkin slide berikutnya. Nah, bisnis ini sama dengan kingdom connection. Amin. Kita semua saling berhubungan dalam 7 pilar itu. Ya kan? Kingdom connection adalah atau membangun. Bisa slide satu lagi. Pertama, membangun apa? Membangun hubungan dengan Tuhan didasari firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman Tuhan adalah menjadi landasan dalam setiap kegiatan bisnis kita. Ya, kadang sering kita lihat pondasi itu tidak berarti kelihatan, tetapi pondasi itu harus dibangun duluan, ditanam. Ya, sehingga kondisi masa pandemi ini dan masa apa sulit pun datang, ya kan, sehingga kita masih tetap bertahan. Bagi saya, waktu orang China itu datang mereka, ya kan, waktu itu masa pandemi 2 tahun yang lalu, saya ngomong ke mereka, oke. Kamu mau invest ke sini, biaya semua kamu keluar. Kamu bikinin showroom, kamu bikin ini, saya sediakan tempat. Oke? Nah, setelah saya kasih gratis 2 tahun, setelah tahun kedua, ketiga, kalian harus bayar saya. Apa yang terjadi? Semua di ACC. Semua di ACC. Nah, saya kasih mereka pengertian gini. Image-nya barang Cina apa? Murah jelek toh?
Betul? Nah, saya dapat hikmat Tuhan gini. Jikalau kita bikin showroom di sini besar, didampingi dengan di sebelahnya ada Daikin, ada apa semua besar-besar, image-nya apa? Terangkat. Dan lagi ada garansi. Ya puji Tuhan, produk China ada yang garansi 25 tahun, betul? Produk saya ini, produk Cina garansi 25 tahun pakai asuransi Allianz. Nah, itu saya deal 1, sekarang sudah ada 5. Sementara saya sudah stop, dan lagi saya tahu kemampuan saya. Nah, pertanyaannya, kalau saya bangun di atas firman Tuhan, pondasi itu, sehingga orang trust, percaya kepada saya, apa yang saya minta, mereka penuhin. Amin. Ya, mungkin yang kedua, membangun relasi, kerjasama, partnership, buka apa? Jaringan sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang zaman digital. Sekarang zaman digital, ya kan? Kamu bisa menjangkau apa? Bukan nasional, seluruh dunia. Betul? Nanti akan saya saksikan dalam tentang jaringan. Nomor 3, membangun kepercayaan supaya bisa dipercaya. Ya maaf kata, kadang-kadang jujur aja. Saya ada beberapa juga dengan orang gereja, dengan ya udah PTT, PD, kadang-kadang kita ya jujur aja, maksudnya integritasnya nggak ada, kadang repot juga. Seperti ya kan, integriti, kejujuran itu nomor 1. Ya kan, saya juga, investor masuk, saya bilang, saya tidak bisa dukung kamu apa-apa, kalau kamu mau kerja sama-sama saya, ya kan, saya kasih dia kriteria. Pak Arifin hari itu bisikan ke saya, Pak Bob, Wong Cino kalah sama Cimet katanya. Maksudnya orang Cina pun kalah sama Cina Medan katanya kan gitu kan ya. Ya kan, tapi lain dalam pikiran saya itu Tuhan ya kan yang menggerakkan mereka, Tuhan yang mengirim mereka untuk bekerja sama-sama kita. Oke, slide berikutnya. Nah, membangun bisnis gampang. Kalau bagi saya, membangun bisnis itu adalah bangun hubungan. Firman Tuhan di Lukas 14 ayat 28 katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun, mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, bisnis ini saya belajar dari firman Tuhan. Zaman dulu, saya seperti saya ceritakan umur 24 tahun saya sudah jadi pengusaha, staf saya waktu itu udah 175 orang, tetapi saya dengan nekat, apalagi kalau orang Medan itu kan nekat Pak ya, nekat ini, saya ludes semua Pak, Bob. Saya habis 4 tahun sudah habis, saya invest, saya beli ini, saya ini invest. Kenapa? Saya tanpa perhitungan. Saya tanpa perhitungan, maksudnya kan masih muda, saya tanpa perhitungan. Tetapi setelah saya bertobat, saya melihat firman Tuhan di Lukas ini, ya kan, kamu mau mengambil sesuatu, harus duduk dahulu menghitung. Ya kan, hitung apa yang cukup, apa kamu bisa bertahan ini. Oke, slide berikutnya. Ya. Yang penting dalam bisnis adalah perencanaan. Perencanaan tidak cukup, perencanaan ada harus second plan. Dalam keadaan darurat. Kita kan tidak tahu, kondisi seperti sekarang masa pandemi ini kan kita tidak tahu. Ini kan global, seluruh dunia kena. Ya kan, tetapi kita harus punya second plan. Nomor 2, perhitungan manajemen. Perhitungan manajemen yang matang. Habis ada dana cadangan. Dana cadangan apa? Dalam keadaan aman, keadaan normal, kita harus punya cadangan. Tabungan, ya, atau ada backup dari mana. Ya seperti Pak Roni katakan, kita jangan dalam keadaan sakit baru kita mulai menjaga kesehatan kita. Kita dalam keadaan baik-baik, kita sudah harus memanage memanage dari badan kita memanage perusahaan, termasuk memanage keluarga, sama semua. Itu basicnya, dasarnya sama. Ya kan? Oke, yang ketiga, strategi. Kreatif, inovasi di zaman digital ini, perluas pasar. Perluas pasar. Nah, apa yang sekarang saya lakukan untuk barang import ini,
Nah, Bapak Ibu kan tahu, saya kan tinggal di Bali. Betul? Bagaimana saya bisa menjangkau sampai seluas itu? Saya berdoa, minta Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan kasih jalanin. Coba kamu distribusi. Pertama kan berarti kan nih, saya lagi cari gini, orang perusahaan di seluruh Indonesia, yang penting dia pertama punya apa? Punya toko, punya truk, punya sales, saya kerjasama. Oke? Nah tetapi orang itu pun ada di rekomendasi siapa, karena kita kan bisa cari informasi. Oh di Singaraja siapa yang bagus, ya kan? Di mana siapa yang bagus. Ya kita utus orang ke sana, kita ajak kerjasama. Nah kerjasama bagaimana? Setelah kita import masuk semua, ya kan, saya dapat harga berapa, saya kasih habis ke mereka semua. Nah pertanyaannya, untungnya dari mana? Pertanyaannya, saya untungnya kejar bonus tahunan. Oke, bonus tahunan. Nah, setelah saya masuk, saya bagi semua dengan catatan, oke, oh, Cikristi, mungkin di bahasa Cikris mau deal harga ini 1 kontainer ya, oke, setuju. Pak Bob, 1 kontainer setuju. Itu caranya. Nah, itu sehingga kita kerjasama hingga menjangkau kayak penjangkauan tersebar seluruh Indonesia. Itu satu. Kedua, masuk kemana? Masuk ke sistem online digital. Sehingga perusahaan kita di Bali pun, ya kan, orang bisa klik. Nah, puji Tuhan dari sana, dari online itu, seluruh Indonesia terjangkau. Saya mimpi pun tidak termimpi. Kirim mana? Padang, Tobelo, Ambon, ini. Nah, customer ini kita tidak pernah dapat. Tetapi kalau enggak masa pandemi ini, mungkin kita pikirkan kita gini, ya cukup lah. Ya kan di Bali santai cukup lah gini ini. Tetapi saya pikir ini adalah masa yang buat pengusaha itu adalah kesempatan. Buat saya ya pribadi kesempatan. Nah, kita jangan meratapi setiap masa pandemi itu, ya kan, waduh keadaan juga susah gini. Nah, saya bilang sama orang Cina itu, oke, kamu invest, kamu bangun, ini sudah selesai semua, ada di Sanur, ada 2, pas di bawah gereja Rock, Sanur, ya kan. Nah ini udah mulai mau buka, kenapa? Saya ngomong 2022 ini, Bali akan booming. Bener, Bali akan booming. Kemarin saya cerita ke Kristi ya, investor ini masuk ke Bali banyak. Mungkin gini loh, kita lihat di Indonesia ini cukup kaya. Dan lagi orang mau invest di Indonesia itu banyak. Khususnya Cina. Itu invest masuk di Bali itu sangat banyak. Nah, dari sana memang kalau kita lihat China ini ya, mereka masih nasionalis Pak. Pabrik Cina bangun di sini, produk Cina di sini, orang kita pergi tawarin, pasti beli. Pasti beli, walaupun harga lokal Indonesia produksinya lebih murah, dia beli yang punya mereka. Nah, saya puji Tuhan banyak dapat yang proyek yang China di luar dari Bali. Ya, tapi ya saya percaya ya bukan jalan 1 tahun, 2 tahun. Kalau saya hitung dari tahun 2000 saya melakukan firman, baru sekarang 2022 ya. Ya, baru 20 tahun. Ya, tapi saya mendapat 2018 ya, berarti saya sudah hampir sekitar 18 tahun gitu loh. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, lakukanlah bagian kamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pikir gini loh, ya ini kan bisnis, kalau enggak saya kan bisa tetangga dia tidak bayar pajak. Saya mau beritahukan, sewaktu dulu, waktu saya tahun 2008 saya lapor resmi, saya ada sebagian beli barang itu tanpa PPN Pak. Tanpa PPN. Tanpa PPN 10% itu saya bayar Pak. Saya bayar. Ya, kadang-kadang harganya tinggi, betul. Perusahaan besar itu tidak masalah. Mereka sudah naikkan ke sana PPN 10%. Nah, sehingga dalam masa sekarang ini, kenapa bisa dapat dengan perusahaan-perusahaan besar? Karena kenapa? Pertama mereka pasti tanya, Pak bisa terbit faktur pajak? Oh bisa, ini terbit. Sehingga mereka sekarang transaksi online cuma 2 juta, 3 juta, sekarang puji Tuhan
Cikristi, kirim sampai mana? Timur-timur. Untuk proyek di timur-timur. Coba Bapak pikirin, saya di Bali loh. Kalau bukan Tuhan, kita ini nothing, tidak ada apa-apa. Apalagi kalau lihat dari saya cuma S2, mana ada hebatnya apa? Karena saya mau taat, saya mau lakukan kepada firman Tuhan. Saya mau jalan firman Tuhan, saya tahu. Saya sering berdoa, Tuhan, kalau ini memang daripadamu, Tuhan buka jalan. Bukan daripada tutup jalan. Walaupun setiap kali saya bertemu orang, saya pasti berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat untuk perkataan. Ya, perkataan hikmat. Supaya orang yang saya dealkan itu betul-betul bagus perusahaannya. Ya kan? Nah, sekarang kita pasti pikir lagi, Pak, kondisi keuangan sekarang kan susah, Pak. Betul. Tetapi bisa kita minta tunai? Bisa. Ada beberapa kayak proyek ke timur-timur itu semua ini. Dia transfer duluan, baru kita kirim. Kadang-kadang dia buka PO keluar umpamanya satu angka, Rp1.000. Ya kan? Dia transfer full Rp1.000, tapi kadang-kadang dia cuma bilang, Pak, tolong kirim 100 saja Pak ya, 100 saja. Nah itu saya alami. Ya, makanya dalam workshop bisnis ini saya akan sampaikan bahwasan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan segala, dalam segala usaha yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran. Dia akan jadikan kita ini apa? Adalah perwakilan. Jangan bayangkan orang pikir, oh kalau bisnis itu tidak melakukan hal itu, enggak. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah lihat pemerintah, mungkin bulan kemarin Pak ya, kalau tidak salah ya, KTP kita itu adalah NPWP Pak. Sekarang orang mau belanja ke saya, kalau dia tidak ada NPWP, saya tidak bisa jualan kepada dia. Kecuali dia kasih KTP, saya baru bisa jualan ke dia. Karena kenapa? Dari kantor pajak udah mewanti-wanti kita. Nah, ke depan ini, kalau kita tidak melakukan bayar pajak dengan benar, melakukan dengan benar, kita akan ditinggal. Itu pertama. Kita tahu program Jokowi, untuk proyek pemerintah semua sudah keluar apa? E-katalog. E-katalog itu tertera harganya. Nah, cuma harganya bisa berubah, bisa. Mungkin ke Bali sekian, ya kan? Untuk ke daerah Makassar sekian persentase. Cuma sudah dibatasin. Zaman dulu saya, waktu sebelum bertobat, ya barang datang 100.000, kita masuk ke proyek bisa 1 juta. Tetapi saya mau katakan, uang hantu dimakan setan. Ya, kamu kerja sama ini setengah mati juga sama. Tetapi kalau saya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, saya tidak mau lakukan. Karena saya berbeda. Karena saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau melakukan apa yang yang Tuhan perintahkan saya lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Setiawan. Bapak Ibu dapat berkat? Oke ya, jadi dari kesaksian bagaimana Pak Setiawan membangun bisnis, jangan lupa dasarnya hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita berbisnis dengan benar. Ya. Dalam berbisnis kita juga harus punya perhitungan, kita punya perencanaan, kita juga punya strategi. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan turut bekerja gitu ya Pak ya. Dan Tuhan pasti akan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Amin. Amin. Oke, gak lama-lama saya akan berikan waktu dan tempat kepada Pak Poposter. Silakan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa tadi Pak Setiawan sudah memberikan banyak kesaksian tentang bisnis yang kita lakukan sesuai dengan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita lihat, memang situasi tidak terlalu baik pada saat pandemi. Dulu orang katakan akan ada new normal. Seolah dengan new normal tidak ada lagi orang pergi ke mall, tidak ada lagi makan di restoran, semuanya serba online. Tapi faktanya ditunjukkan bahwa sebetulnya new normal kembali seperti aktivitas manusia yang dulu, hanya saja ditambah dengan adanya digitalisasi. Jadi
pandemi ini mempercepat digitalisasi terjadi. Saya ingat dulu kalau kami mau rapat se-Indonesia, saya katakan Zoom sudah ada sejak sebelum pandemi. Tetapi kalau kita mau rapat via Zoom, mental block, sulit orang, masa sih gitu. Tapi sejak ada pandemi, orang jadi terbiasa rapat via Zoom dan dipermudah. Walaupun kita tahu bahwa manusia tetap adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa internet mengatasi semuanya. Dulu orang pikir pendidikan, kami bergerak di pendidikan, dulu orang pikir pendidikan akan diatasi dengan online. Tapi faktanya ada banyak masalah karena pendidikan secara online. Ada orang tua bunuh anaknya, ada anaknya bunuh orang tuanya. Target pendidikan di sekolah-sekolah anjlok, tidak mencapai apa yang seharusnya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, ingin bertemu, tapi hanya ada online. Makanya kalau ada ibu-ibu mau beli tas, pengen lihat tasnya dulu kan, belanja, pegang dulu gitu, nggak jadi beli nggak apa-apa, tapi pegang aja dulu. Ada yang mau beli sesuatu, lihat dulu. Nah artinya bahwa pertemuan manusia ini tetap ada, tetapi memang digitalisasi ini membantu kita. Jadi berapapun usia kita perlu belajar hal-hal yang bersifat digital. Bukan berarti kita harus menjadi ahli IT, bukan. Tapi kita ngerti menggunakannya. Kalau kita lihat sekarang ini, mau promosi nggak kayak dulu-dulu lagi saja. Sekarang ini sosmed juga sudah sangat berpengaruh. Metode sosmed juga harus kita pelajari seperti apa yang menarik bagi mereka. Apalagi sekarang ini generasi apa? Nah sebetulnya generasi milenial sudah usia sekitar hampir 35 ke 40 tahun. Generasi alfa mayoritas yang kita hadapi. Kalau kita lihat SD, SMP, SMA sampai orang kuliahan itu generasi alfa. Milenial sebetulnya sudah lewat di atasnya lagi. Jadi hal itulah yang harus kita tahu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang ini. Lah kalau kita bilang, kalau mau berbisnis, apa sih yang harus kita lihat? Pengalaman saya, di mana ada masalah, di situ ada peluang untuk bisnis. Masalah apa? Masalah distribusi, ada peluang untuk bisnis. Mau bikin masak makanan lalu kirim, bisa juga. Masalah apa? Kalau dulu masalah pendidikan, ada peluang untuk bisnis. Jadi identifikasi permasalahan yang ada, karena di mana ada masalah, di situ ada peluang untuk bisnis. Karena bisnis sebetulnya memberikan solusi kepada orang lain. Dan tentu saja kita jadi berkat dan kita pasti diberkati. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tema yang diberikan adalah prosperity with a purpose. Artinya ada tujuan, kalau kemakmuran, kekayaan Tuhan berikan ada tujuannya. Jadi bukan sekedar mau kaya aku. Kadang-kadang orang pikir aku datang ke gereja biar kaya. Tetapi kemudian ketemu, udah rajin ke gereja kok masih gagal. Makanya jangan terjebak hanya di Amsal bacanya. Kalau di Amsal, lakukan ini, hasilnya baik. Lakukan ini, hasilnya baik. Tapi penulis yang lama di pengkhotbah mengatakan semuanya adalah kesia-siaan. Banyak yang gak beres berhasil, banyak yang baik-baik dan benar gagal. Kenapa? Karena berhasil dan gagal hanya mereka ukur secara materi saja. Makanya akhirnya kita baca Ayub. Begitu saya baca Ayub, dia mau nantang Tuhan. Tetapi begitu dia mau nantang Tuhan karena dia merasa dia sudah baik, sudah melakukan yang benar. Tapi kemudian dia mengalami semua masalah. Apa kata Tuhan? Ayub, di mana kamu sewaktu aku ciptakan langit dan bumi? Tuhan tidak berdebat soal hal-hal kecil. Tapi itu membuat Ayub bertobat. Ampuni Tuhan. Artinya tidak bisa kita ukur dengan pemikiran kita. Artinya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan seperti kesaksian Pak Setiawan tadi. Maka Tuhan yang bekerja untuk hal yang lain. Bagi saya sih jaminan dari Tuhan kalau kita, keperluan kita
cukup, bukan keinginannya. Tapi keperluan cukup. Banyak hal yang bisa kita lakukan kok. Dari bisnis kecil sampai bisnis besar-besaran. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah bisnis besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Bagi saya sih, jangan pernah menyerah. Saya mulai dari yang kecil juga. Saya mulai dari garasi, nyewa garasi, yang itu adalah tempat kos saya. Kemudian bikin bimbel. Ya, awalnya ada orang yang keren naik mobil, cewek. Oh, saya jelasin, ini program yang kita lakukan. Dia manggut-manggut, iya. Saya pikir jadi siswa deh ini. Dia pulang dan tidak pernah kembali lagi. Karena dia pikir ngapain ikut bimbel di garasi. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan percayakan dari Aceh sampai Maluku saat ini kami ada. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, ingat aja prinsip Tuhan, multiply. Jangan berhenti hanya satu saja, multiply. Yang ada di pikiran kita adalah multiply, kembangkan. Dan ya, cabang pertama kami dulu adalah di Denpasar, karena saya kerja di PLN. Tadi saya ketemu Bu Elfrida, sesama di PLN dulu. Tapi kemudian saya resign dari PLN, saya teruskan di dalam bisnis ini. Oke, jadi kalau kita lihat prosperity with a purpose, berarti kita harus tahu apa sih goalnya. Karena sangat mencekam. Ini ada yang dilakukan dalam penelitian. Nah, dalam buku The Day America Told the Truth, katanya inilah cerita yang benarnya. Bertanya kepada orang Amerika tentang apa yang mereka bersedia lakukan kalau dapat uang 10 juta US dollar atau 130 miliar. Gede sih memang 130 miliar, tapi bayangan saya 130 miliar itu kalau hidup di Amerika, jangan langsung dibayangin dengan hidup di Indonesia. Hidup di Amerika kalau gaji 30 juta seperti yang dikatakan oleh Bapak mantan bupati tadi, itu sangat ngepas. Itu adalah upah minimum. Karena pengeluaran mahal, bayar parkir aja mahal. Segala sesuatu mahal, makan mahal. Tapi kalau orang dapat uang segini, apa sih yang mereka lakukan? Mencekam. Jawaban mereka, 25% responden mengatakan siap meninggalkan seluruh keluarga. Keluarga, bye-bye. Kemudian 23% responden mengatakan mau jadi pelacur. Lalu 16% mengatakan mau meninggalkan kewarganegaraan. Kemudian 16% mengatakan meninggalkan suami atau istri. Nggak ada urusan katanya. Yang penting adalah uang. Kemudian 10% mengatakan mau bohong. Ada pembunuhan, asal dibayar, dia mau melindungi pembunuh. Baru-baru ini ada pembunuhan kan, direkayasa. Padahal hanya dijanjiin uang, belum dibayar. Katanya sih dijanjiin. Kemudian 7% responden mau membunuh seorang yang tidak dikenalnya. Dan 3% responden mau memberikan anak-anaknya untuk diadopsi oleh orang lain. Ya udah ambilin aja anak-anak saya. Itulah faktanya. Artinya uang ini bisa menjadi sesuatu yang mengendalikan seseorang. Nah, kita anak-anak Tuhan jangan sampai terjebak di sini. Kalau terjebak di sini seperti yang dikatakan oleh Pak Setiawan tadi, oh mau dapat tender, nyogok aja dulu. Kalau nggak nyogok kan nggak akan dapat gitu. Mereka siap untuk itu. Kisah 20 ayat 34 sampai 35 mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Jadi Tuhan mau memang kita bekerja atau berbisnis. Bukan jadi peminta-minta. Kemudian kita juga harus membantu orang lain. Berarti ada tujuan. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, kita membantu orang lain. Bukan membuat orang lain gampangan, bukan. Tetapi kita perlu memang jadi berkat buat mereka. Orang yang lemah dan katanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini melawan hukum nih Pak Setiawan. Biasanya take, give-nya lupa. Makanya take and give kan. Take, give-nya lupa. Firman Tuhan katakan,
Give and it will be given to you. Berilah, maka engkau akan diberi. Ya, jadi jangan takut untuk memberi. Karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi kita nggak sekedar mau ngambilin uangnya saja. Tetapi kita mau bahwa hidup kita jadi berkat, makanya prosperity ada tujuannya. Berarti uang bukan sumber kebahagiaan. Ada orang-orang terkaya di dunia kan loncatkan dari atas bunuh diri. Uang bukan sumber kebahagiaan. Dan kita tahu mau tidur enak bukan soal tempat tidurnya kan. Mau di rumah ada kedamaian bukan soal bagusnya gedungnya. Anda mau makan, beli makanan yang enak, di Bali di mana ya? Makanan yang enak, banyak lah. Tapi nafsu makan tergantung, kalau pikirannya nggak beres, makannya sulit. Mau sehat, bukan soal bisa beli obat yang mahal. Dan pengetahuan, bukan kebijaksanaan. Pak Setiawan bilang S2, SD, SMP. Tetapi hikmat datang dari Tuhan. Jadi nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Mau bisnis, run your business. Nggak usah takut lah. Risiko di mana-mana juga ada risiko. Mulai dari yang kecil-kecil. Karena kalau kita melakukan suatu bisnis, ingat bahwa kita sedang membantu permasalahan orang lain. Pegawai kita juga. Kemudian orang-orang lain yang membutuhkan sesuatu. Istri saya bikin rumah makan juga. Tapi kalau dibilang kita tutup jam 8, kalau ada datang jam 8 ngepas nggak langsung dikunci pintunya. Beda kan kalau merek-merek Amerika itu. Teng tutup. Ini dibilang ya jangan. Kenapa? Karena kasihan kalau nanti mereka nggak sempat makan di tempat lain. Ya walaupun orang bisa bilang ya kan karena ada uangnya. Sebetulnya enggak. Karena kasihan mereka kesulitan nanti ke tempat lain. Jadi kita mulur dikit ya enggak apa-apa, bukan karena uangnya. Kemudian Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10, mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Enggak akan pernah puas. Mau berapapun enggak akan pernah puas dengan uang. Makanya jangan uang itu yang jadi ukuran utama di dalam kehidupan kita. Betul, kita kalau masih bisa menciptakan, meraih uang, raih aja. Tetapi bukan itu yang mengendalikan kehidupan kita. Kita butuh uang, iyalah segala sesuatu butuh uang. Tetapi jangan sampai uang tersebut yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita perlu menata ulang konsep prosperity dan prioritas. Perlu ditata ulang. Bagaimana sih kita melihat uang tersebut? Makanya katanya, kalau dompetmu kosong bukan berarti kamu miskin. Tapi kalau hatimu kosong dengan kebenaran, itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Dan itu terjadi. Saya teman sepelayanan aja nipu saya loh saudara. Saya ditipu oleh teman sepelayanan. Ditipu tuh. Kenapa? Ya hatinya kosong akan kebenaran. Waktu mau ada perlu, ya baik banget. Ini. Oke, saya memang karena mau bantu aja. Ditipu juga. Tapi it's okay, saya nggak sakit hati. Saya tahu Tuhan sungguh amat baik kok. Tapi bukan berarti kita jadi orang yang tidak waspada. Itu di awal-awal pelayanan saya dulu, makanya saya sadar duduk sama-sama di gereja bukan jaminan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya, bukan jaminan. Uji dulu dari perjalanan, mungkin pernah bisnis bareng, mungkin pernah lakuin barang segala sesuatu, ada tahapannya baru kita bisa percaya. Ditipu kok saya. Teman sepelayanan, bukan hanya jemaat tapi ikut melayani. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan khawatir akan hari esok. Kenapa orang khawatir akan hari esok? Karena dia pengen jauh lebih banyak daripada apa yang diperlukan. Tapi kalau kita mau jadi berkat hari esok,
akan ada yang Tuhan buat dalam hidup kita. Maka dikatakan oleh Paulus, dia melepaskan semuanya karena dia memperoleh Kristus. Apa yang dia miliki hanya Tuhanlah bagi dia kekayaan yang sejati. Iya, Yesus kekayaan yang sejati dalam hidup ini, bukan yang lain. Kita lihat orang berprestasi luar biasa. Ya rusak banget. Harus masuk penjara. Harus dipecat dari dinasnya. Kan kasihan. Memang saya yang pertama kali kasihan lihat anaknya. Tapi kenapa? Karena kelakuan sendiri. Kalau begitu, apa konsep-konsep yang harus kita lihat? Kita waspada tentang prosperity gospel. Katanya kan ada yang pernah ketipu di Jakarta, dibikin suatu KKR, kemudian dikatakan kalau kamu memberi, kamu akan diberi lebih banyak lagi, bahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Oh, ada orang yang tiba-tiba, dikeluarin semua. Dari dompetnya segala macam, cincinnya, cincin pernikahan. Begitu pulang, bingung, berantem sama istrinya. Dan memang gak dapat apa-apa. Jadi jangan kita masuk ke situ, terjebak di sana. Lakukan aja, wajar. Kecuali Tuhan ngomong secara langsung khusus, lakukan ini. Beda, tapi kalau itu kan karena terpengaruh. Dikatakan possession are, kepemilikan adalah jahat kalau konsepnya adalah kemiskinan. Kan ada konsep mengatakan, wah kalau ikut Tuhan kaya tidak rohani. Kalau miskin baru rohani. Makanya dia anggap kepemilikan itu adalah evil, kejahatan. Tapi kalau pengelola seperti kita, kepemilikan itu adalah tanggung jawab. Kalau prosperity gospel, kepemilikan itu adalah hak. Dianggap itu haknya dari Tuhan. Makanya bekerja untuk apa? Untuk melayani dong. Karena kita ini kan pengelola, bekerja untuk melayani. Kemudian bukan untuk, saya kerja untuk kaya. Kekayaan sejati adalah Yesus. Tapi percayalah, kita memang dapat sesuatu dari apa yang kita kerjakan kok. Godly people are. Yang saleh yang gimana? Yang setia, faithful. Yang tidak saleh gimana? Yang tidak setia. Kemudian memberikan dan membagikan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Konsep ini memang perlu kita sadari supaya kita nggak terjebak. Jadi dalam melaksanakan bisnis kita tenang. Enggak rakus, enggak juga terlalu pelit, enggak juga. Kita lakukan seperti apa peraturan yang harus kita jalankan, yaitu kita lakukan. Jadi prinsipnya, apa yang kita lakukan itu, biarlah untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Karena kita lihat bahwa kalau di umum sana, saya memiliki, saya sendiri yang punya. Saya sendiri yang kontrol. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, apa yang saya punya, itu adalah punya Tuhan. Dan biar Tuhan yang mempunyai otoritas, kedaulatan terhadap apa yang kita punya tersebut. Prinsip itu yang harus kita miliki. Yang kedua, prosperity adalah alat atau hamba, bukan tuan atau tujuan. Alat lo itu. Kalau saudara dan saya punya sesuatu, itu alat bukan tujuan. Makanya ciri hamba apa? Jangan sampai kita punya ini hamba uang. Kekayaan adalah tujuan hidupnya, harapan masa depannya hanya uang saja. Kemudian fokus kepada hal yang duniawi saja. Lalu keinginan daging lebih menonjol daripada keinginan rohani. Dan mencintai uang lebih dari segalanya. Jangan ini yang menjadi konsep kita. Karena kita lihat, kalau begini akan jadi hamba uang. Apapun dia lakukan, yang penting dapat uang. Saya berharap bukan itu yang menjadi ciri kita. Supaya setiap kita melakukan segala sesuatu itu memang untuk Tuhan.
kita tidak terjebak diperhamba di sana. Jangan hamba uang karena Tuhan akan menolong kita. Makanya dikatakan, money is a great servant but a bad master. Tuhan yang tidak bagus. Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Makanya dikatakan uang adalah kompetitor utama dari Kristus bagi kebanyakan orang. Kompetitor utama. Akan dia sulit memutuskan ngambil uangnya atau setia pada Tuhan. Akan sulit memutuskan itu. Kalau konsep berpikirnya enggak pas. Kalau tujuan dari memiliki sesuatu itu di dalam kehidupannya enggak pas. Jadi ikatlah persahabatan dengan Mammon. Untuk apa? Untuk membangun apa yang ada di sekitar kita. Di kota di mana kita berada. Tadi mantan bupati itu luar biasa. Dia jadi berkat membangun di mana dia berada. Karena sebetulnya 7 hal inilah yang harus kita beresin. Untuk ke-7 hal ini memang perlu uang kok. Mau kita dalam art, business, church, development of the poor, education, family, government, itu semua butuh uang. Tetapi ingat, kita tetap harus punya pesan kerajaan Allah. Ada kesaksian di dalam kehidupan kita. Termasuk rekan sekerja kita. Tentu kita enggak maksain. Saya ada punya rekan sekerja yang juga ya tadinya tidak percaya Yesus. Tapi suatu ketika ya ada di dalam hati saya mau nyampaikan kabar yang baik buat dia. Saya sampaikan, saya bilang kalau kamu enggak terima kita tidak jadi musuh ya. Saya bilang kita teman. Saya karena mengasihi kamu makanya ini saya ceritain. Oh ternyata Tuhan jamah dia. Jadi apa yang kita lakukan biar hidup kita jadi kesaksian. Nah ini juga, inilah tujuan-tujuannya. Ini kami lakukan, ini lembaga Tadika-Puri ini di Bandung. Ini adalah perusahaan yang di sana banyak pegawainya ya pekerja kasar. Tapi mereka mau beribadah, namun ya tidak bisa bayar PK. Saya bilang, kalau kami nggak usah diurus PK-PK-nya. Karena kami mau melayani kok. Itu tujuannya. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Termasuk Bandung bersih-bersih. Kemudian juga urusan penjara. Lalu IPDN juga di sana kami berikan kepemimpinan tapi berbasis Alkitab. Untuk yang beragama Kristennya. Dan nggak ada dana dari situ. Kita yang justru kadang-kadang nyiapin transport buat mereka. Tapi kita tahu mereka calon-calon pemimpin, camat, bupati ke depan. Supaya mereka mempunyai nilai-nilai kebenaran Allah. Ya ini semua kita tahu bagaimana Bunda Teresa yang sudah selesai dengan dirinya. Dia mau jadi berkat. Dan ya sampai PBB juga memberikan penghargaan buat dia. Yang terakhir, kembangkan prosperity Anda dan jadilah pengelola yang setia. Kembangkan. Prinsip saya selalu gitu. Multiply, multiply, multiply. Mungkin kecil tadinya. Ada orang pertama-tama ngantar jemput anak sekolah. Oke, mulai berkembang sedikit. Dia bisa dapat lagi 1 mobil, masih kredit. Lalu orang lain yang ditugasin, lama-lama banyak. Kemudian mungkin suatu saat pikirin bisnis yang berbeda. Mau jual apa? Makanan kek? Mau jual makanan sehat kek? Buah-buahan kek? Kopi kek? Kan kita lihat tadi, mau belajar kopi silakan. Kalau Bu Kristi ya tinggi banget. Properti itu suatu hal yang tidak mahal Bu. Properti itu mahal. Tapi kan semua ada tahapannya bisa ke sana. Jadi dikatakan setialah pada hal-hal yang kecil, kemudian kita akan diberikan tanggung jawab yang besar. Jadilah berkat. Saya masih ingat, waktu saya mau ke sini, saya ketemu dengan seorang kepala unit kami di Bandung. Waktu dia negosiasi ke sekolah, kemudian sekolah bilang,
kalau kalian mau promosi di sekolah kami, maka perlu dana ini. Kemudian juga kalian pasang iklan dong. Ada proposal ini banyak. Dia bilang, Pak tolong untuk kali ini jangan dulu. Karena waktu COVID yang lalu itu, kira-kira hampir setahun. Dia bilang, karena di Ganesha Operation, walaupun pada saat itu tidak boleh belajar tatap muka, kan ada itu periode itu sebentar. Kami tidak ada yang di PHK. Jadi karena tidak ada yang di PHK, berarti kami juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan dana. Kami perlu efisiensi. Karena memang saya bilang, kalau tidak terpaksa, saya tidak akan PHK. Tapi jangan dibilang, kalau gitu nggak boleh PHK ya. Loh boleh juga, kalau sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau masih bisa ditangani sampai zero profit, saya masih mau. Kalau rugi kan nggak mungkin, akan nanti bangkrut kan. Tapi kalau zero profit juga, saya pertahankan tidak ada yang saya PHK mereka. Dan jalan puji Tuhan, sekarang kan sudah membaik dengan COVID ini sudah berkurang pengaruhnya. Kalau kita diurapi untuk bisnis, berarti tempat kita adalah di marketplace. Kalau tempat kita di marketplace, ini yang selalu saya ingat. You must embrace the way Jesus embraced a sinful world in order to direct it to God. Jadi kalau mereka kita rangkul, supaya mereka tahu kita lakukan itu karena Yesus yang kita sembah. Jadi akan kelihatan apakah sungguh-sungguh atau tidak, atau tipu-tipu. Seperti kata tadi Bapak mantan Bupati tadi, dia sungguh-sungguh kok. Akan kelihatan dari apa yang kita lakukan itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Then you will be able to remedy what is wrong in the workplace. Bisakah kita berdampak di sana? Memang kan kita harus selalu 2B. Berbeda dan berdampak. Berbeda karena kita ada di dalam kebenaran. Berdampak karena kita mempengaruhi yang lain. Juga kita harus bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh artinya kita sendiri. Semakin menuju karakter Kristus. Kalau sudah berbuah, urusannya jadi berkat. Karena pohon tidak akan pernah makan buahnya sendiri. Buahnya akan dimakan yang lain. Jadi kita harus sampai pada level itu. Dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan berarti kita harus benci uang. Karena uang itu perlu kita ciptakan juga melalui apa yang bisa kita lakukan. Karena Tuhan mau kita terus multiply. Be fruitful and multiply. Jadi prinsip prosperity dalam ilmu ekonomi yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah jadi berkat untuk sesama. Vertikal, horizontal itu akan selalu. Dan akhirnya bukan sekedar sukses, tetapi fruitful, jadi berkat. Karena kita bisa membuat orang lain mendapatkan kesempatan bekerja. Karena bagi saya pun, ya lebih puluhan ribu pegawai kami. Kalau dihitung dengan keluarganya bisa berapa puluh ribu. Di samping itu orang-orang yang kerja dekat lokasi-lokasi kami se-Indonesia. Itu pun mendapatkan sesuatu manfaat. Jadi untuk itulah kita harus berpikir, kita harus sampai berbuah. Jangan lakukan hal-hal tipu-tipu seperti ini. Tipu-tipu mah akhirnya akan ketahuan juga. Ini level di Amerika, Enron kita tahu. Dia bikin manipulasi, tapi akhirnya perusahaannya juga bangkrut. Karena dia lakukan tipu-tipu. Kita harus lakukan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi ada 3 hal. Menata ulang konsep prosperity dan prioritas. Prosperity adalah alat atau hamba, bukan tuan atau tujuan. Dan yang ketiga, kembangkan, multiply prosperity Anda dan jadilah pengelola yang setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you Pak Bob, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Jadi jangan lupa dari kesaksian
Ganesha Operation, mulai dari garasi, mulai dari kecil, sampai sekarang mulai dari mana? Dari timur ke barat pokoknya, dah semua. Dengan karyawan ribuan, yang penting kita setia dengan perkara kecil, kita percaya prinsip Tuhan multiply. Jadi yang sekarang baru merintis bisnisnya, masih kecil, awas, mindset kita nggak boleh keliru. Ya itu mah orang lain, kalau saya mah yang kecil-kecilan aja, awas. Kita kalau percaya bahwa Tuhan mau memberkatin kita, yang penting tujuannya tadi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kita boleh menjadi saluran berkat. Saya percaya kita semua akan dipakai untuk menjadi berkat. Tapi jangan lupa untuk meningkatkan kompetensi tadi ya. Jangan ada lagi bicara kalau kita ini gaptek misalnya gitu. Wah, kalau kita masih gaptek terus dan nggak mau belajar, jangan-jangan nanti kita bisa ketinggalan gitu ya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Kita ada waktu untuk tanya jawab. Silakan di sini kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Oke, kita akan batasin. Oke, silakan Pak. Maju di kanan kiri ada sudah disediakan mic. Yang di belakang juga boleh dipersiapkan. Silakan duduk di dekat. Silakan memperkenalkan diri, nama dari satelit atau kota mana dan mau bertanya kepada siapa. Silakan. Ya, selamat siang. Nama saya Leonardo Sitorus dari Jakarta. Pertanyaan saya sebenarnya seperti ini. Kan tadi kalau tidak salah dua narasumber itu membahas dari sisi perusahaan di bidang swasta ya. Walaupun Bapak Pak Setiawan tadi sempat bicara tentang sebelumnya. Nah yang jadi pertanyaan 7 tahun terakhir saya ini membantu teman-teman di perusahaan-perusahaan IT, high tech ya. Rata-rata dari Jerman, dari Amerika, number one di dunia. Tapi yang jadi kendala gini, selama 2 tahun COVID, hampir tidak ada investor atau pergerakan di semua lini ya. Yang ada duit itu istilahnya hanya government. Itu harus diakui. Nah yang jadi masalah adalah gimana posisi anak-anak Tuhan yang berbisnis bersentuhan dengan instansi pemerintahan. Karena di situ ada mulai dari anggota dewan, aparat penegak hukum, yang kalau pemain proyek itu tahu angka 18-24% itu wajib hukumnya untuk masuk ke dalam. Nah kenapa perusahaan China itu masih eksis? Karena mereka berani untuk mengeluarkan pengeluaran di depan. Ketika perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika, mereka tidak mau. Mereka deal dulu dan bahkan ya kalau yang pemain di government tahu, even SPK pun tidak akan pernah diserahkan ke pelaksana kalau tidak ditebus dengan uang Gojek 1-2%. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kan kita dengar marketplace, kita mandat budaya, kenyataannya adalah saya kenal banyak anak Tuhan itu punya pelaksana dirty job-nya. Jadi grupnya sih anak Tuhan, pelaksananya pemain kasar. Karena mereka yang bersentuhan dengan pemerintah. Nah, itu yang paling sulit kita memposisikan diri. Apakah kita ini bahkan ketika dapat proyek, kita sumbang, kita donasi, kita masukin persembahan kita ke gereja, bukankah itu money laundry juga? Jadi ini mungkin kenyataan yang hampir tidak ada yang pernah membahas gimana peran kita, posisi kita anak Tuhan itu, apakah mungkin berbisnis di Indonesia bukan di bidang swasta yang ada hubungan dengan government dan jujur. Ada pandangannya atau tanggapannya? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Pak Setiawan atau Pak Bob silakan untuk menjawab. Ya, seperti tadi ditanyakan Pak siapa? Sitorus. Wah, Harasbah. Memang kalau kita lihat perusahaan China, ya pertama kenapa mereka bisa masuk Indonesia? Karena perusahaan China itu didukung sama pemerintah China. Ya, pemerintah China mendukung full untuk ekspor. Mereka dukung ekspor full itu untuk dari pemerintah China, kalau mereka bisa ekspor dari sana ke Indonesia itu 0%.
Ya, setelah masuk Indonesia, mereka masih dikembalikan sama pemerintah, itu kalau tidak salah terakhir itu sekitar 17%. Ya, nah makanya kalau untuk Amerika, untuk apa mereka masuk ke Indonesia, itu kan cukup dengan harga sangat tinggi, sehingga kalah sama dengan pabrik di China. Nah, pabrik di China pun banyak sekali, bukan banyak ya, dari dulu sudah banyak perusahaan-perusahaan asing, ya kan, itu dia punya aksesoris apa itu buatan dari China, sehingga cost-nya rendah. Nah, seperti tadi pertanyaannya kan, kenapa bisa masuk ke pemerintah ya? Bagaimana masuk ke pemerintah? Ya, bagaimana untuk kita sebagai anak-anak Tuhan masuk ke instansi Pemerintah, kepemerintahan? ya. Kalau bagi saya, itu memang dulu saya kan masuk instansi pemerintah. Ya kan? Nah sekarang kan instansi pemerintah pasti banyak juga suppliernya. Tapi saya tidak direct, saya melalui supplier masuk, supplier itu mau untung berapa terserah dia, tetapi saya jual semurah mungkin. Main volume, semurah mungkin. Masuk ke dia yang masuk ke pemerintah, tidak melalui saya. Kita harus punya hikmat. Ya, tetapi kalau kita masuk ke pemerintah sekarang pun, ya kan kalau kita rata-rata beberapa teman saya itu, ya apalagi sekarang kan sudah ada KPK, ada apa kan, mereka semua itu terlibat jadi ke dalamnya, diurutin. Ini dari siapa. Nah kalau bagi saya, ya kan dulu saya supply, tapi sekarang sudah mungkin 10 tahun, 10 tahun terakhir lah, saya tidak mau. Pasti juga ada gini, di dalam pemerintah pasti ada beberapa kayak seperti gini. Dalam pemerintah, ya Pak Bob itu adalah orang di dalam. Nah, Pak Bob punya teman juga, mereka bikin perusahaan di luar. Nah, saya supply perusahaan itu sehingga mereka masuk sendiri, tidak masuk dengan saya. Tapi saya masuk ke mereka itu resmi. Kalau dia tidak mau minta PPN, saya tidak mau supply, sehingga saya tidak berdampak ke dalam itu. Ya, makanya untuk pemerintah apapun kita bisa masukin, tapi bukan kita sendiri yang masuk, Pak. Ya, Pak Sitorus. Ya, mungkin itu itu jawaban dari saya. Nah, satu hal lagi, kenapa barang-barang di China bisa masuk Indonesia itu sangat-sangat murah dengan kualitas, apalagi sekarang kualitas sudah bagus karena sudah dijamin pemerintah. Kenapa? Nah, saya lihat Pak Jokowi ini, saya pribadi lihat Pak Jokowi ini sudah ambil sistem seperti China zaman dulu. Oke, umpamanya Pak Bob mau invest ke China, Pak bawa blueprint-nya semua Pak kasih ke saya kasih Pak Bob masuk ke China. Nah, tapi blueprint itu kan kita tahu, blueprint itu kan sangat mahal, uang risetnya. China itu tidak boleh bayar uang riset. Dia sudah dapat blueprint-nya, ya kan? Habis itu dia kembangkan, makanya kita lihat dia lebih canggih kereta apinya daripada Jerman, ya. Nah, itu. Nah, saya juga pernah tanya orang China. Saya tanya dia, "Kenapa barang kamu bisa murah sekian?" Saya dikasih tiket untuk ke China ke pabriknya. Pabriknya itu satu pabrik kita naik golf car 1 hari enggak selesai. Waktu terakhir saya dikasih tiket ke sana itu, pabrik itu, dia punya 32 pabrik di China. Produksinya pakai apa? Semua robot. Angka kecelakaan enggak ada, kos murah. Dalam masa tidur pun dia produksi. Habis itu mereka katakan, lampu padam pun tetap jalan robotnya. Nah itu, karena didukung sama pemerintah. Nah saya lihat gini, waktu teman saya datang, kebetulan teman saya main alat berat, ya produksi China untuk sekarang ini, tapi dia sudah hampir 20 tahun lah. Dia ngomong ke saya, "Setiawan, coba kamu kalau dapat China tawarin, coba kamu kerja sama-sama mereka, cari apa? Pabrik yang nomor 1 di sana. Nah, kalau pabrik yang besar-besar di sana sudah pasti ada sertifikat ISO, ya kan, SGS. Nah, hanya Indonesia tidak mengakui itu. Nah, kita tidak habis pikir, saya ajukan ke perusahaan Cina, suruh dia apa? Bikin SNI. Kalau enggak salah angkanya cuma 150 juta SNI keluar. Ya kan? Bikin SNI cetak. Barang produksi di China tapi datangnya SNI. Nah, itu.
Ya kan? Nah, cuma kalau masuk ke pemerintah kan harus gini, harus standar nasional Indonesia. Nah, itu bukan akalin ya. Makanya kita waktu masuk SNI kan juga semua harus dites. Dites di Bandung, dites pressure-nya, tes apa sampai berapa tekanan pecah gitu loh. Nah, mereka masuk ke Indonesia, kenapa? Karena upah kerja di sana itu sangat murah. Pemerintah Cina gini, di Cina tidak ada tanah hak milik. Itu semuanya punya pemerintah. Pemerintah kalau mau bangun pabrik, mungkin gini, Pak Thomas mau invest di satu kota, pemerintah atur, oh ini kota sudah ramai, nggak boleh. Dia tempatin kamu di kota yang kecil, yang miskin, supaya dipekerjakan semua. Berarti pemerintah tidak bayar uang apa, pesangon mereka seperti di Australia. Nah, maka negara itu akan maju. Nah, waktu itu teman saya datang gini, Pak, kalau bisa cari, pas kebetulan ada tawarin saya deal. Kita waktu dulu import harus store 50%, kontainer mau loading mau jalan kita bayar lagi. Sekarang enggak. Kontainer masuk sampai Indonesia, kita pasti bisa bayar mundur. Nah, teman saya kemarin datang katanya gini, Jepang kan sudah bangkrut, mau pesen komand sumber alat berat itu harus 1 tahun sampai 2 tahun. China ini, ya kan, kamu order sekarang dia sudah ready semua. Harganya setengah harga. Mereka buka di Indonesia sangat banyak. Sekarang investor Cina paling banyak di mana? Jawa Tengah, Pak. Karena apa? UMR-nya murah 1,2, 1,3. Di Jawa Tengah, pabrik Cina ada ribuan sekarang. Ada ribuan. Makanya saya dengar seperti itu, nah teman saya waktu datang terakhir nih, dia tanya saya, kamu dapat utang berapa? Oh ya, saya masih bisa dapat 90 hari sampai 120 hari. Dia ketawa, saya sekarang sudah bisa bayar Cina 1 tahun sampai 2 tahun utangnya, Pak. Itu karena bisa dipercaya. Kita tidak perlu modal. Nah, sekarang Cina pun bikin sesuatu gini, kita kan tahu sekarang inflasi. Resesi kan udah mulai masuk resesi. Pabrik di Cina mulai beberapa, mereka kan pabrik kan harus produksi terus, tidak bisa berhenti karena cost tinggi. Sekarang mulai apa? Mereka tawarin. Oke, you mau belanja? Saya sudah kontrak sama mereka, belanja sampai tahun depan, Pak. Harganya sama, Pak. Dikontrak. Karena kenapa? Dia tidak bisa, pasar kan sepi, dia buang. Buang kemana? Buang ke Asia. Sehingga di Asia itu dikuasai semua. Nah, waktu saya Cik Kristi kirim saya tentang teknologinya Cina itu kan ya, saya masuk ke dia. Di Bali, investor Cina sudah masuk di Bali banyak. Mereka beli properti untuk bangun. Nah, di Bali ini akan, ya bersyukur kita tinggal di Bali ya. Bali ini akan dijadi pilot project, Pak. Sampai 2030 salah satu itu Pulau Serangan, Pak. Akan dijadi perumahan go green, yaitu ada yacht, ada apa semua, ada termasuk sekolah, Pak. Sekolah itu yang sudah pasti itu Chonghua Xiao. Chonghua Xiao di China itu nomor 1 universitasnya. Itu termasuk presiden yang China semua kuliah di sana. Termasuk di UGM, apa semua ada bangun di Pulau Serangan. Itu dia berapa dia punya 500 hektar, itu punya Gajah Tunggal. Saya ceritakan kenapa? Saya ceritakan ini Bali ini, ya kan, seperti Pak Bob katakan, bisnis apapun bisa, betul? Apapun bisa bisnis, tapi kalau kita berjalan kebenaran, ya kan mau jual makanan, jual ini, coba kita lihat sekarang anak-anak muda, ya kan penghasilannya cuma di garasi dengan IT luar biasa. Pak Anto ada cerita ke saya dalam masa pandemi ini, ya kan ada salah satu anggota KM-nya dia buka jual online aja, jual bahan pokok ini kan ya, beras, gula ini. Perputaran 1 bulan 400 juta, Pak. Coba kau hitung, gak usah jauh. 5% cukup. Lebih dari gaji dia. Justru masa inilah kesempatan buat kita, masa ini, masa sukar inilah. Saya percaya Tuhan memberikan setiap kita itu talenta luar biasa. Pertanyaannya apakah kita mau kembangkan diri sendiri? Saya percaya banyak sekali, gitu loh. Ya, kita lihat Pak Bob dari garasi dia bisa sampai sekian. Ya, saya
udah S2, ya Tuhan masih percayakan. Justru dalam masa pandemi ini ya, saya kan masuk ke dalam umur 60, Pak Bo 60 lebih. Saya masih terbang sana, terbang sini, ya kan? Karena kenapa? Saya lihat ini kesempatan. Ya, kita membangun generasi. Kita ajak beberapa itu yang mereka bisa dipercaya, saya support. Ya kan? Saya support. Ya, itu aja dari saya. Oke, thank you Pak Setiawan. Mungkin Pak Bob ada mau tambahan menanggapi? Silakan. Ya, saya to the point. Tadi penjelasannya sudah dari Pak Setiawan. Salah satu strategi yang dilakukan seperti kata Pak Setiawan tadi, itu partnership atau ngesup. Orang lain yang majunya lalu ngesup. Tetapi masalah memang dikala kita kerja di perusahaan orang lain. Karena yang punya otoritas bukan kita. Kalau kita pemilik, kita bisa bikin segala aturan sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Nah kalau kita kerja di perusahaannya orang lain, ya memang yang penting kita tidak masuk kepada hal-hal yang menyimpangnya. Saya ingat kesaksian dari Pak Jarod Wijanarko, kalau saya pikir pernah juga di sini khotbah. Waktu dia masih kerja, dia di marketingnya, kadang-kadang dia diminta untuk diskotik, kemudian urusan perempuan. Nah dia bilang dia nggak mau, saya nggak ikut. Tetapi dana yang dari perusahaan, ya ini adalah marketing fee, silakan ini marketing fee-nya. Jadi tidak terlibat di sana. Karena dia bukan pemilik kan, nggak bisa perusahaan itu dia bilang nggak boleh pakai gini, nggak bisa. Jadi kalau perusahaan itu punya kita, seperti Pak Setiawan tadi, bisa kita jadi subkontraktor atau supplier ke situ, partnership. Nah kalau kita kerja di perusahaan, jangan masuk kepada berkecimpung, ikut kepada hal-hal yang dalam bergelimang dosa tadi. Tapi kalau kita menyampaikan marketing fee, itu kan urusan perusahaan. Makasih. Oke, thank you Pak Bob. Semoga menjawab untuk Pak Leonard Sitorus ya. Oke, thank you. Karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab kami tutup. Kita boleh berdiri sama-sama. Kita akan akhiri workshop kita berdoa. Kasih anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus bekerja sehingga setiap kami diinspirasi dan kami boleh menciptakan peluang-peluang bisnis yang baru maupun orang yang bekerja, mereka mempunyai karir sehingga mereka berdampak dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk terima berkat. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, kita angkat kedua tangan kita. Hari ini Tuhan memeluk engkau dengan kasih dan anugerah. Dan Tuhan yang berkata, engkau akan berjalan di bawah langit yang terbuka. Karena Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dengan berkat-berkat berkelimpahan atasmu. Sehingga keluargamu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, studi, segala hal bersama dengan Tuhan. Dia membawa engkau naik, bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.